Tapi di balik fundamental yang kuat itu, kita rasa juga ada keberlanjutan gitu. Jadi kita merasa bahwa tidak ada salahnya untuk melakukan pembayaran dividen interim atau 2 kali dalam setahun. Kalau misalnya kita lihat dengan harga sekarang dan kita mengasumsikan laba 2025 sesuai dengan konsensus misalnya, dan payout ratio yang kita sebut saja 60% hingga 80% range-nya gitu ya, tergantung, itu yield-nya cukup tinggi gitu. Yield-nya udah menyentuh high single digit ya. Sebisa mungkin dan secepat mungkin ingin mendekatkan diri ke praktik global. Banyak bank-bank besar dan bank-bank internasional dan global di luar sana, mostly di US gitu, mereka semua itu membayar dividen 2 kali, 4 kali per tahun. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDEX Channel dalam podcast kesayangan kita The Fundamentals. Hari ini, 14 Januari 2026, Bank Mandiri mencairkan dividen interim sebesar Rp100 per saham. Keputusan ini tentu menjadi sorotan karena di tengah dinamika global yang masih dibayangi ketidakpastian, langkah ini dinilai bukan sekedar pembagian keuntungan, melainkan juga sinyal kuat mengenai kesehatan fundamental, ketahanan modal, serta kepercayaan diri manajemen terhadap prospek bisnis perseroan ke depan. Bersama saya telah hadir narasumber Head of Investor Relation Bank Mandiri, Bapak Laurentius Taiseran, atau yang lebih akrab dikenal dengan Pak Lau. Betul, Selamat Pak. datang di The Fundamental, Pak Lau. Terima kasih Pak Mas Sirom. Apa kabar? Terima kasih. Baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga semakin sukses di 2026. Amin. Pak Lau, Bank Mandiri memutuskan untuk membagikan dividen interim. Gitu. Betul Pak Mas Sirom. Sinyal apa ini? Sebenarnya ini adalah sinyal mungkin lebih pede dengan fundamental kita sendiri ya. Kalau kita lihat perkembangan daripada kinerja keuangan pada tahun 2025 dan pertumbuhan kredit dan lain sebagainya, kita merasa bahwa fundamentalnya sangat kuat. Mengingat 2025 juga bukan tahun yang mudah ya bagi kita semua. Tapi di balik fundamental yang kuat itu, kita rasa juga ada keberlanjutan gitu. Jadi kita merasa bahwa tidak ada salahnya untuk melakukan pembayaran dividen interim atau 2 kali dalam setahun gitu ya. Juga kalau kita lihat itu juga sesungguhnya adalah praktek yang umum dilakukan oleh perusahaan global gitu. Jadi itu mungkin itu Pak Mas Sirom ya. Menarik karena banyak yang bilang tahun lalu bukan tahun yang mudah ya bagi Betul. perbankan ya, termasuk Big Bang gitu, Betul. Himbara juga gitu. Tapi ada keberanian dari Mandiri untuk membagikan dividen interim gitu. Betul. Dan seberapa kuat kalau kita bicara tentang fundamental perseroan ini? Ya, kalau kita lihat memang tahun lalu pertumbuhan kredit Bank Mandiri cukup baik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan angka yang sudah kita publikasi ya per bulan November, itu pertumbuhan kredit kita di atas 10%, kurang lebih sekitar 13%. Oh, di atas industri berarti ya? Di atas industri, Kalau, betul Pak Mas Sirom. Jadi itu nomor satu. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan dari beberapa rasio ya, kayak contohnya misalnya rasio CAR kita, kapital, itu juga sangat kuat. Rasio kapital kita itu mendekati 20% gitu. Jadi memang secara secara positioning kapital kita juga sangat baik gitu. Beberapa hal lagi yang mungkin sangat penting untuk kami di perbankan adalah rasio kredit macet ya, atau yang biasa kita kenal sebagai non-performing loan atau LAR gitu. Bank Mandiri tahun lalu rasio dari NPL atau LAR kita itu sangat-sangat rendah gitu. Jadi despite the challenge, rasio daripada indikator-indikator yang tadi saya sebut itu juga performance-nya cukup baik. Kalau kita lihat padahal kan sebetulnya ya, kalau harga saham nih, agak turun tapi ya kalau kita bicara sepanjang 2025 gitu. Betul. Kira-kira apakah di 2026 ini ada sinyal positif gitu? Ya, jadi memang tahun 2025 itu ada banyak faktor, dan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan harga saham itu ada berbagai hal, tetapi harus diingat juga ada banyak faktor yang sifatnya itu adalah global gitu ya, kondisi-kondisi yang sedang terjadi di luar sana gitu ya, beberapa
peperangan yang terjadi dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga sangat berpengaruh kepada harga saham. Mengingat Bank Mandiri itu pemegang saham yang asingnya banyak, Bang Sirom. Jadi dengan adanya gejolak-gejolak di luar sana ya memang itu berpengaruh pada harga saham. Untuk tahun 2026 kita sih melihat harga saham ini sepertinya udah bottoming gitu ya, sudah di posisi sekarang. Di posisi saat ini ya. Karena kalau kita lihat kepemilikan asing juga sudah berkurang cukup banyak. Jadi kalau kita lihat pada saat puncaknya kepemilikan asing di Bank Mandiri itu hampir menyentuh 80%. Gitu. Hari ini sudah kurang lebih 60%, which is secara historis itu cukup rendah gitu. Nah, biasanya di posisi itu asing balik gitu. Secara valuasi juga sama gitu ya. Secara valuasi, price to book dan PE itu bisa kita lihat juga cukup murah, dan kita juga percaya selain daripada faktor-faktor tadi, ada faktor fundamental juga. Jadi kita juga percaya bahwa tahun 2026 adalah tahun yang akan lebih baik daripada tahun 2025, at least buat Bank Mandiri ya, secara pertumbuhan laba dan lain sebagainya. Kalau kita bicara valuasi tadi masih murah, itu dibandingkan historical atau kompetitor? Itu dibandingkan historical dan juga kompetitor. Jadi dibandingkan dengan historical alias kita sekarang berada di bawah rata-rata historis 10 tahun misalnya PB kita, dan juga secara PE. Kalau dibandingkan dengan kompetitor itu hubungannya dengan berapa ROE yang kita generate gitu. Jadi contohnya return on equity-nya Bank Mandiri itu kurang lebih di angka 18-19%-an. Itu kalau kita lihat di regional tidak banyak yang segitu gitu. Tapi meski dengan ROE tersebut, PB kita juga sebenarnya tidak mahal-mahal banget gitu. Jadi itulah yang menurut saya bisa menopang pergerakan harga saham di tahun 2026. Itu masih murah secara valuasi, baik compare untuk kompetitor maupun historical gitu di harga sekarang gitu. Saatnya time to buy dong untuk investor berarti. Harusnya demikian, Pak. Kinerja perbankan itu sangat relate dengan kondisi perekonomian. Betul. Di tahun ini juga gitu. Betul. Nah, kalau Mandiri tentu berarti ekspektasinya positif terhadap perekonomian kita di tahun ini ya, dibanding tahun lalu tentunya. Betul. Kita sih merasa bahwa 2026 secara umum ya, dan juga untuk makro itu lebih baik daripada tahun 2025. Bagaimanapun juga kita sama-sama ketahui bahwa tahun 2025 adalah tahun pertamanya secara full gitu ya, pemerintahan baru gitu ya. Dan itu secara statistik ya memang tahun pertama itu selalu banyak adjustment dan fine tuning dan sebagainya. Nah, kita merasa bahwa 2026 ini lebih duduk gitu ya. Dan kita sudah melihat beberapa program-program yang sudah ada dalam rencana, baik itu dari pemerintah maupun beberapa lembaga lainnya. Contohnya misalnya kita memiliki Indonesia ya memiliki institusi baru bernama Danantara gitu ya, baru establish tahun lalu, dan sudah kurang lebih duduk tahun ini untuk menopang perekonomian juga. Kita juga melihat bahwa likuiditas at least beberapa bulan terakhir lebih baik gitu ya. Jadi salah satu juga yang faktor penting untuk perbankan itu adalah kondisi likuiditas, di mana kondisi likuiditas itu yang baik bisa membantu bank untuk menopang pertumbuhan kredit, dan itu pada akhirnya juga akan memiliki multiplier effect untuk perekonomian gitu. Beberapa bulan terakhir kita bisa melihat ya secara data bahwa likuiditasnya membaik gitu. Nah, semoga itu juga berlanjut. Jadi secara umum sih kita masih percaya bahwa 2026 itu lebih baik secara makro. Namun memang harus diingat dan perlu dicatat bahwa at the end of the day banyak ketidakpastian yang di luar kendali. Terutama geopolitik ya, terutama yang global yang di luar Indonesia gitu ya. Jadi itu juga perlu menjadi catatan, dan kita juga tidak bisa serta-merta melihat 2026 tanpa risiko juga gitu. Tetap kita harus was-was. Risiko terbesarnya justru dari luar ya mungkin ya. Betul. Kondisi geopolitik tadi. Betul, karena itu apapun yang terjadi di luar sana tentunya akan dampaknya sangat erat sekali dengan hal-hal seperti harga komoditas gitu ya, minyak naik turun, harga nikel, harga batu bara, yang bagaimanapun juga Indonesia masih memiliki ketergantungan kepada volatilitas harga-harga komoditas tersebut gitu. Demand luar negeri juga sangat berpengaruh. Kalau di luar ekonominya tidak baik-baik saja, permintaan dari sana tidak baik, ekspor kita melemah, dan kita juga bisa kena gitu.
Lalu ada faktor lagi yang bersifat yang sangat erat hubungannya dengan nilai tukar uang ya, gitu. Itu juga bisa apa yang terjadi di luar sana bisa berdampak pada rupiah, gitu. Nah, jadi semua itu perlu kita perhatikan secara dekat ya. Apa antisipasi Bank Mandiri terhadap kemungkinan kondisi-kondisi itu gitu? Kalau kita sih dua hal yang utama. Yang pertama itu sudah pasti tidak bisa kita masuk tahun 2026 yang baru dengan hanya plan A gitu ya, rencana A gitu. Kita harus punya plan A, plan B, plan C, plan D. Jadi skenario analysis itu kerap kali kita lakukan gitu ya. Dan bukan hanya 1-2 skenario, tapi bermacam-macam skenario, dan kita sangat agile dan harus fleksibel. Karena bagaimanapun juga perkembangannya bisa bulan ini optimis, bulan Februari ternyata ada hal baru gitu ya. Jadi kita harus agile dalam itu. Yang kedua itu punya dalam tanda kutip buffer gitu ya, buffer. Sebut saja kalau dalam sebuah rumah tangga itu dana darurat gitu. Jadi sesuatu yang memang ada hal-hal yang nggak bisa kita antisipasi, maka oleh karena itu kita perlu memiliki semacam tabungan untuk apabila sesuatu yang tidak diantisipasi terjadi gitu. Nah, buffer-buffer tersebut bisa kita lihat dari sisi mau itu buffer kapital, buffer CKPN gitu ya, dan lain sebagainya. Itu perlu kita model dan kita hitung dengan baik. Jadi ibaratnya optimis ya, tapi tetap berhati-hati, perlu kewaspadaan. Betul. Ya, terutama faktor luar geopolitik yang kemungkinan terjadi gitu. Betul, Pak Kayak yang baru-baru ini terjadi juga kan. Yang tidak beberapa lama yang lalu kan. Dan memang nggak bisa kita prediksi Dan kan. memang kita bisa kita prediksi, betul. Kalau kita bicara segmen kredit, Pak Lo, seperti apa nih komposisi di Mandiri? Kalau Bank Mandiri memang dari awal itu segmen yang lebih dominan itu adalah korporasi, gitu ya. Jadi korporasi itu segmen yang lebih dominan, namun kita tidak hanya pada korporasi. Jadi segmen kita itu ada berbagai segmen. Ada yang kita sebut sebagai wholesale. Teman-teman bayangkan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Jadi ini ada korporasi, ada komersial. Lalu ada segmen retail, di mana di dalamnya itu ada UMKM, di mana ada mikro juga. Lalu ada segmen consumer, bagian daripada retail, di mana di dalam consumer itu ada KPR, ada untuk mobil ya, KKB dan lain sebagainya. Tapi memang dominannya adalah di segmen wholesale, di mana wholesale itu kurang lebih 60%, 65%-an dari total kredit kita, betul. 60% itu wholesale, selebihnya retail. Retail berapa persen? Retail kurang lebih sekitar 35-30-an gitu. 30% itu retail ya. Betul. Mayoritas apa? KPR? Kalau untuk retail itu cukup balance antara UMKM dan juga konsumen. Ya, konsumer. Di dalam konsumer paling besar KPR. KPR ya paling besar ya? Ya, di dalam segmen konsumsi ya, consumer loan, betul. Beberapa bank juga berusaha untuk meningkatkan fee base gitu. Selain berharap dari pendapatan bunga tentunya gitu. Ya. Nah, strategi Mandiri nih. Iya, fee itu adalah bagian yang penting ya untuk perbankan, bukan hanya karena memang sifatnya itu berkelanjutan, tetapi bebas kapital juga gitu. Kalau kita memberikan kredit demi mendapatkan pendapatan bunga kan ada konsumsi kapital yang harus dialokasikan. Kalau fee kan tidak. Sama seperti bank-bank lainnya, Bank Mandiri juga sepertinya menaruh fee base sebagai elemen penting juga ya, Pak Mas Irom. Jadi kita memiliki strategi untuk fee base income. Ada fee yang sifatnya konvensional, jadi kayak fee admin kredit gitu ya, fee admin deposito itu kan udah dari dulu ada gitu. Tapi beberapa juga sifatnya itu adalah cukup baru ya, kayak contohnya kalau Pak Mas Irom tahu kita punya aplikasi yang namanya Livin. Tahu lah. Ya itu. Saya pakai juga. Pakai juga ya Pak. Itu siapa? Bagus Pak. Nah itu aplikasi kebanggaan lah gitu ya buat kita. Penggunanya juga cukup banyak gitu, transaksinya juga banyak di situ. Jadi fee seperti di dalam situ yang kita klasifikasi sebagai fee digital gitu ya, itu juga bisa menopang pertumbuhan laba kita gitu. Jadi fee tentunya juga bagian daripada apa yang kita kerjakan. Selain daripada itu juga sifatnya mungkin bukan fee ya, tapi pendapatan non bunga gitu. Kita ada
dari treasury gitu. Treasury Bank Mandiri juga cukup besar, itu juga menghasilkan pendapatan dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Tapi fee is a very important factor juga buat kita. Dan akan selalu ditingkatkan ya, di samping tentu pendapatan Betul. dari bunga gitu. Betul, kita akan terus fokus untuk meningkatkan fee base ya. Kalau sekarang pakai Livin ya, kalau saya biasa pakai Kris gitu, defaultnya itu memang ke kartu kredit ya. Betul, Iya kan? ya, Iya kan? ya itu sesuatu yang sebenarnya bisa di adjust gitu ya. Tapi Nggak, ini di luar ini sih nggak apa-apa sih. iya, tapi itu sebenarnya ya sebuah inovasi juga, Inovasi gitu ya, sih, sebuah inovasi iya. juga, gitu ya, karena konsepnya kan sama, sumber daripada pembayaran bisa menggunakan kartu debit biasa, bisa menggunakan kartu kredit, Iya. bisa menggunakan cash, gitu ya. Nah, sebenarnya yang dilakukan QRIS itu adalah ya bagaimana caranya bisa membayar menggunakan HP, gitu, Iya. tetapi sumber dananya ya bisa berbagai Kartu kredit macam. bisa tabungan. Iya, kan? betul. Tapi yang pertama diarahkan sekarang kayaknya kartu kredit nih. Nah, Iya ya kan? itu Bagus sih, inovasi yang bagus. itu sebuah inovasi ya. Bisa dipilih juga sih sebenarnya ya. Karena bagi kita juga sebetulnya enak, bisa ngatur cash flow secara lebih baik juga. Betul, kan? Iya. betul ya. Dan memang kan nggak semua punya kartu kredit kan. Jadi yang nggak punya ya udah otomatis ke rekeningnya lah gitu. Kembali ke soal dividen ya. Kalau dividen interim kan bagikan Januari. Betul. Yang dividen final ya pasti nanti juga akan Betul. sinyalnya juga akan diberikan mungkin di pertengahan tahun ya. Iya, itu biasanya sudah pasti kan setelah RUPS ya, Pak Mas Irom. Nah, RUPS-nya ini juga belum tahu kapan, tapi kurang lebih ya mungkin Maret atau April ya, di sekitaran itu. Jadi more or less menuju tengah tahun ya, mungkin pembayaran dividen finalnya gitu. Dan saya rasa secara dividen payout-nya juga pada akhirnya nanti tergantung daripada keputusan pemegang saham ya, RUPS. Tetapi Bank Mandiri tentunya dengan kapital yang kuat dan fundamental yang baik itu siap dengan range yang ya cukup Menarik lebar, ya. yang menarik lah gitu. Kalau kita ngomong dividen payout ratio gitu, selama ini kan bank-bank himbara lumayan tinggi ya. Betul, betul. Ada kisarannya kira-kira ya untuk tahun buku 2025 ini? Kalau dari Atau historical aja deh. historical ya, kalau historical sih yang jelas dividen payout kita itu kan selalu naik gitu ya. Jadi ada masa di mana kita bayar di angka 40%-an, habis itu naik ke 50%-an, habis itu menjadi 60% itu kalau tidak salah ya zaman-zaman Covid gitu. Jadi di masa Covid naik menjadi 60%-an dan rasio tersebut stay di situ hingga tahun 2024 kita membayarkan 78% payout ratio. 78% ya. Iya, mendekati 80%. Nah, itu hanya untuk memberi gambaran bahwa bisa sejauh itu gitu ya, bisa se-stretch itu payout ratio-nya. Nah, mungkin tahun 2025 seperti apa kepastiannya sulit karena memang itu tergantung daripada pemegang saham, tetapi yang bisa saya katakan adalah ya beberapa rasio yang tadi sudah saya sebut bila mana kita perlu menjalankannya ya siap-siap aja. Nggak masalah. Gitu iya, kan? gitu. Iya. Tapi nanti rasionya berapa ya tergantung keputusan RUPS. Kalau dengan harga sekarang dividen yield-nya lumayan juga berarti ya. Betul. Kalau misalnya kita lihat dengan harga sekarang dan kita mengasumsikan laba 2025 sesuai dengan konsensus misalnya dan payout ratio yang kita sebut saja 60% hingga 80% range-nya gitu ya tergantung, itu yield-nya cukup tinggi gitu. Yield-nya udah menyentuh high single digit ya. Bahkan mungkin bisa low double digit gitu. Jadi 8-9% bahkan menyentuh bisa 10-11% ya. Tergantung labanya berapa dan rasionya berapa gitu. Tapi yang jelas udah pasti ya meskipun ini datang dari bank juga ya. Yang jelas di atas deposito berjangka ya gitu. Udah pasti kan. Bunga deposito yang jelas gitu ya. Yang jelas dan juga sudah pasti di atas dividen yield dari banyak emiten lainnya gitu. Untuk Bank Mandiri ya di harga saham hari ini ya. Untuk pemburu dividen nih. Betul. Memang saham-saham bank, big bank ya terutama ini bisa jadi incaran gitu. Betul. Bisa jadi incaran. Tentu di samping sektor lain seperti batu bara yang juga dividennya biasanya tinggi-tinggi banget tuh. Betul, Ya kan? betul. Namun memang mungkin yang unik dari perbankan itu adalah kestabilannya gitu ya, kestabilannya gitu. Ya ada tahun 2020 di mana labanya turun ya itu karena Covid gitu ya. Tapi
perbankan itu cenderung stabil. Labanya. Labanya. Termasuk harga sahamnya sebetulnya ya. Termasuk harga sahamnya, namun memang harus diakui harga sahamnya relatif lebih volatile daripada labanya gitu. Karena ya pemiliknya banyak yang asing sehingga kalau mereka keluar masuk gitu ya. Tapi kalau secara laba dan bagi yang memang mengincar dividen gitu ya, itu labanya sangat stabil gitu. Jadi kita bisa menjaga laba yang cukup stabil. Dan memang kalau secara harga saham tuh ya kalau kita flashback kembali ya Pak Mas Irom, 2021, 2022, 2023, 2024, Bank Mandiri itu sahamnya mencetak new high terus setiap tahunnya gitu. Ya 2025 lah, di mana karena banyak ketidakpastian global gitu ya dan lain sebagainya, harganya turun. Ya menurut saya, ya tentunya tidak bisa ada yang memprediksi masa depan secara akurat 100% gitu ya. Tapi window untuk harga yang atraktif itu ya tidak ada setiap saat gitu kan gitu. Jadi mungkin momentum saat ini tuh bagus untuk dipertimbangkan gitu. Kalau kita bicara ini nih, apa namanya, aksi korporasi, kira-kira ada nggak rencana-rencana yang anorganik gitu? Sejauh ini sih nggak ada ya, Belum ada Mas Iram ya. Jadi sejauh ini itu belum ada. Kalau kajian-kajian dan lain sebagainya ya tentunya sebagai bank internal ya kita melakukan berbagai analisa gitu ya atas opportunity bisnis yang bisa kita kerjakan gitu. Tapi yang di atas meja down deal dan lain sebagainya itu tidak ada sih. Itu sementara ya. Ya. Kalau kita bicara harga saham tadi selalu new high, kecuali di tahun 2025 kemarin. Betul. Gitu kan. Bahkan 2024 itu yang unik adalah ada 2 all time high di tahun yang sama. Gitu. Jadi bukan hanya new high tapi all time high itu di Bank Mandiri sahamnya itu terjadi di tahun 2024. Nah, sebelum lantas memasuki 2025 sahamnya mulai terkoreksi gitu. Soal dividen interim, kira-kira apa pesan yang disampaikan kepada investor terkait pembagian ini gitu? Pesan apa yang ingin disampaikan? Sebenarnya 2 hal utama. Yang pertama itu adalah menyatakan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada investor kami. Karena kita sebisa mungkin dan secepat mungkin ingin mendekatkan diri ke praktik global. Kita melihat banyak bank-bank besar dan bank-bank internasional dan global di luar sana. Kalau saya sebut namanya teman-teman pasti sudah sangat familiar lah gitu ya, mostly di US gitu. Mereka semua itu membayar dividen 2 kali, 4 kali per tahun, Pak Sirom gitu. Dan itu untuk memberikan apresiasi kepada para investor yang memang dan juga memberikan insentif untuk stay for longer gitu ya, bukan hanya masuk 1 minggu terus jual di minggu keempat gitu ya. Yang kedua adalah untuk memberikan message bahwa kita percaya pada fundamental bank ini gitu. Kasarnya adalah memberikan dividen lebih dari 1 kali per tahun, itu artinya kita percaya bahwa kemampuan bank dalam mendapatkan laba itu tidak hanya ditentukan di akhir tahun gitu. Bahkan di awal tahun pun kita percaya laba bisa secara konsisten didapatkan, diperoleh gitu ya di triwulan 1, 2, 3 dan 4. Sehingga pembayaran dividen di 2 periode yang berbeda itu kita percaya dapat kita lakukan. Hubungannya juga erat dengan kemampuan bank untuk memanage likuiditas gitu ya. Apalagi bank sebesar Bank Mandiri di mana labanya itu udah menyentuh 50 triliun atas gitu. Dividen dengan rasio berapapun ya hitungannya pasti T gitu ya. Kalau mau dibayarkan gitu kan. Nah, sehingga duitnya ada nggak nih kalau misalnya mau membayarkan. Nah, kita mengatakan bahwa liquidity termanage dengan baik, terkelola dengan baik gitu throughout the year. Kalau untuk posisi ideal sebetulnya diharapkan Bank Mandiri itu banyak investor retail atau institusi sih? Tadi kan yang ada dulu 80%, sekarang 60% gitu investor asingnya. Kalau bagi Bank Mandiri sebetulnya diharapkan? Sebenarnya sih kalau bicara harapan ya tentunya bila mana investor retail itu banyak, artinya yang menopang bank ini dan harga sahamnya adalah retail, dan retail biasanya adalah Indonesian gitu ya, warga negara Indonesia, dan itu indikasi bahwa warga negara Indonesia memiliki kapital untuk berinvestasi. Harapannya adalah demikian, yang artinya ekonomi kita bagus. Nah, namun demikian kalau kita lihat secara balance, memang untuk saat ini
menopang nilai kapitalisasi pasar sebesar Bank Mandiri yang angkanya hampir 500 triliun gitu ya, di atas 400 triliunan, itu capital masih perlu balance antara asing dan domestik gitu. Bahkan jangankan retail domestik, institusi domestik pun juga tidak bisa sendirian gitu dalam menjadi pemegang saham di Bank Mandiri. Jadi at the end of the day harapannya adalah ya banyakkan domestik gitu ya, baik institusi maupun retailnya domestik. Tetapi ada momen belum bisa fully seperti itu. Nah, cuman itu berarti juga kita memiliki harapan banyak bahwa pelan-pelan akan mengarah ke arah sana. Mungkin optimalnya at the end of the day bukan lagi 80% asing dan itu, tetapi mungkin lebih ke asingnya cukup di 63% seperti saat ini ya, 60-63an. Domestiknya yang lebih banyak, baik institusi maupun retail. Nah, kalau itu tentunya adalah harapan yang sangat ada dan sangat besar gitu ya untuk kita gitu, bahwa partisipasi domestiknya jauh lebih tinggi gitu. Oke Pak Lau, ini kalau di fundamental ada kuis dikit sih. Oh ya. Saya kuisnya jangan susah nih Pak. Ini ujian. Jadi aku udah tahu jawabannya sih mungkin, mestinya ya. Kalau investasi nih, saham atau properti? Aku saham. Wah, banyak kayaknya sahamnya ini. Ya, tidak ada benar salah ya, maksudnya beda-beda orang punya perspektif yang berbeda-beda. Kebetulan keahlianku di saham. Kalau memiliki rumah beda ya kan, ini investasi ya. Investasi. Kalau untuk ya investasi kan artinya kan kalau misalnya punya kapital lebih, nah kepercayaan kita di mana kapital ini bisa bertumbuh gitu. Kebetulan pemahaman dan kemampuan intelektual saya adalah di saham gitu Pak, mungkin gitu. Makanya lebih pede di saham. Oke, saham gitu. berarti. Saham. Blue chip atau second liner? Harus balance. Balance ya. Harus balance. Dan risk appetite orang beda-beda gitu ya. Second liner bisa sekian X multi-bagger, tetapi kita juga tahu bahwa down saja besar. Blue chip lebih stabil, dividennya juga lebih lancar gitu. Jadi saya rasa untuk saya pribadi adalah balance, dan balance-nya itu saya masih condong ke blue chip gitu. Karena kondisi saya berkeluarga dan sebagainya harus stabil dan sebagainya, saya di blue chip, tetapi second linernya juga nggak yang kecil sih gitu. Ya, jadi mungkin 60% blue chip. Kalau saya punya 100 juta nih saat ini nih, saran dari Pak Lau, berapa persen di blue chip, berapa persen di second liner? Saya akan bagi ke second sama third liner sih. Wah. Gitu. Sebenarnya second linernya juga nggak. Ini rasa pertanyaannya juga lumayan ini ya, take risiko juga. Lumayan gitu. Jadi saya akan 60. Juga. Saya akan 60% blue chip. 60%. Lalu habis itu saya akan ke 30% second liner. Sama 10% pelajarin flow dan lain sebagainya, multi-bagger. Jadi itu kalau 100 juta nih, kalau Pak Lau nih 60 juta untuk blue chip, 30 juta second liner, 10% 10 juta third liner gitu. Betul. Bisa multi-bagger ya. Betul. Tapi juga high risk juga. Gitu. Juga high risk juga, high risk juga. Betul. Rapat pagi atau rapat sore? Wah, pagi sih. Pagi ya? Iya. Morning person? Morning person. Lebih tepatnya adalah saya percaya bahwa brain itu di pagi hari, muscle tuh di sore ke malam. Gitu. Jadi kalau misalnya mau brainstorming, mau rapat, pemberian arahan, direction gitu ya, berpikir, itu pagi. Masalahnya saya juga bisa malam tapi nggak sore, malam banget bisa jam sebelum tidur tuh saya brainnya aktif sekali gitu. Tapi kalau misalnya sore habis makan siang gitu ya dan sebagainya, itu mending lebih banyak muscle work gitu. Muscle work, otot mengerjakan sesuatu gitu ya. Nah, gitu. Kalau saya sih seperti itu. Malam banget ngapain tuh biasanya? Ya kalau selesai dari pekerjaan gitu ya, misalnya jam 10 malam gitu ya, jam 9 malam gitu kan, pulang di rumah juga nggak bisa langsung tidur gitu. Jadi ya mungkin mikirin beberapa hal lah gitu ya. Ya, tapi sebisa mungkin dan semampu mungkin tidak menjalankan meeting malam-malam sih. Gitu. Karena kan bagaimanapun juga teman-teman. Saya udah dilihatin sama tim saya tuh Pak. Iya. Nonton YouTube atau TV? YouTube.
udah jarang nonton TV ya? Lebih tepatnya channels ya, nggak pernah gitu. Netflix termasuk TV kalau itu iyalah gitu. Oh iya. Tapi kalau channel gitu ya, Udah jarang ya? nggak pernah Pak. Nggak pernah. Nggak pernah nonton TV? Nggak pernah. Kalau YouTube apa konten apa yang ditonton? Finance Finance. sama musik. Musik. Iya. Finance ini apa contohnya? Macam-macam. Jadi basically balik lagi ke tadi yang 60% 30-10 gitu ya. Saya nggak punya keahlian dan kemapanan dalam yang 10%, which is yang tertier gitu. Jadi saya saat ini sedang banyak mempelajari hal-hal yang sifatnya adalah technical analysis, membaca flow daripada stocks dan lain sebagainya gitu ya. Ya, banyak influencer yang mungkin agak itu ya misleading gitu, tapi banyak juga yang bagus gitu. Jadi yang penting kita pinter seleksi aja. Ya. Jadi Gitu. tetap belajar YouTube juga belajar saham nih Pak Laur ini. Oh ya, passion makanya emang sukanya di situ Passion sih. ya? Iya, emang senangnya di situ, Pak. Wah, boleh nih jadi teman diskusi. Gitu. Ya, tapi ya musik juga lah gitu. Musik, Jadi musik kebetulan apa sih? kan aku suka main gitar ya. Oh, gitaris ya? Gitaris gitu. Jadi ya apa efek mana yang lagi ngetren gitu kan. Apa suaranya gitaris ini menguliknya itu pakai efek apa gitu, treble-nya berapa, bass-nya berapa gitu ya kan. Amplinya apa gitu. Nah, ya kayak gitu-gitu biasanya juga ada. Oh, sempet ya tiap hari gitu? Disempetin sih. Oh iya. Disempetin ya setengah jam sehari, sejam sehari bisa sih. Di rumah atau di kantor? Di rumah. Oh, di rumah. Bisa Pak di kantor. Susah. Kalau nanti suatu saat pensiun, pilih hidup di desa atau di kota? That's a very good question. Dan sangat susah Pak menjawabnya. Saya jujur aja sangat suka dengan ketenangan. Gitu. Sama sih dengan saya sih. Jadi I like ketenangan yang di-offer oleh desa, tapi I like facility yang di-offer oleh kota. Facility maksudnya adalah begini, bukan facility keributan, tapi misalnya fasilitas kesehatan, rumah sakit gitu ya, fasilitas ya sekali-kali kalau mau ke mall, Mallnya bagus. gitu ya, taman untuk ya kita ke GBK buat lari pagi gitu. Jadi bagaimanapun juga ya kita harus akui kota besar memiliki fasilitas yang tidak dimiliki oleh pedesaan gitu. Nah jadi jujur aja saya sedang berdiskusi juga sih sama istri gitu. Masih lama. Masih lama juga Pak gitu. Jadi ada waktu lah. Ya. Cuman itu mungkin answer-nya adalah saya menginginkan ketenangan desa tapi fasilitas kota. Nah, balance gimana sedang kita pikirin. Sedang saya pikirin. Lebih tepatnya belum dipikirin sih, tapi Ya, kota-kota kayak Jogja gitu-gitu ya mungkin ya. Itu Ya. oke, fasilitasnya oke. betul. Iya kan? Dan Betul. Betul. nggak jauh juga Betul. kalau kita hidup di desa gitu untuk ke kota gitu. Betul. Tapi yang jelas Indonesia. Iya. Kan ada yang pengen kemana Iya, gitu kan, iya, kalau iya. saya enggak. Solo juga asik kan. pulang kampung Betul. gitu ke Solo. Iya, ibu kan dari sana ya. Iya. Betul. Dalam mengambil keputusan, intuisi atau logika? Logika. Saya percaya bahwa logic itu goes first, gitu. Intuisi adalah sesuatu yang saya yakini dimiliki hanya oleh orang-orang yang memiliki pengalaman, gitu. Ya. Jadi kalau saya pribadi merasa bahwa pengalaman saya juga masih belum seperti banyak orang di luar sana yang jauh lebih senior yang memiliki pengalaman. Only once you have the experience, intuisi itu bisa berjalan. Karena intuisi tersebut adalah fungsi daripada sekian banyak pengalaman di masa lalunya sehingga instingnya jalan gitu ya. Tapi sebelum mencapai level itu, saya lebih mempercayai logik gitu. Bahwa 3 tambah 3 itu 6, bukan sepertinya 7 gitu. Tapi kalau misalnya saya biasanya mau second opinion gitu ya, bila mana masih ada waktu untuk second opinion, saya bisa cari yang lebih berpengalaman, lebih senior, dan biasanya diskusi tersebut full of intuition dari beliau gitu. Terutama biasanya yang hubungannya dengan resiko. Itu logik gak bisa nangkap 100% gitu ya, tapi pengalaman dan digabung dengan intuition para senior itu sangat membantu ya, gitu. Superman atau super team? Super team. Nggak ingin menonjol sendiri gitu nggak ya? Nggak bisa dan melelahkan sih. Kalau aku selalu begitu ya gitu. Super team. Olahraga nih, sepeda atau lari? Sepeda.
Sepeda? Sepedaan? Sempet generasi COVID. Oh, Jadi tahu kan ya Mas, iya. pas COVID Sepedaan, apa iyalah itu terus kita beli road bike gitu-gitu. Cuman ya udah lama sih nggak ini. Cuma kalau pilihannya antara ya lari atau sepeda ya sepeda lah. Kalau diajakin lari atau sepeda gitu aku Milih sepeda. dengan sangat mudahnya bilang yuk sepedaan daripada Sepeda yang road bike. road bike yang mantep tuh. Iya, yang road bike gitu. Iya. Sering banyak tuh pagi-pagi di Sudirman Tamrin itu. Iya, ya masih sih, tapi udah nggak sesering waktu itu gitu. Oh, sekarang masih juga tapi nggak sering waktu. Masih juga, tapi nggak sesering. Berarti waktu kalau lalu. lari jarang banget di GBK gitu jarang ya? Jarang banget. Saya suka jalan. Jalan. Iya, ya, artinya bisa jalan dengan durasi yang sangat lama gitu ya. Tapi bukan pelari gitu. Nyoba lari mentok-mentok 5 kilometer ya udah selesai gitu. Makanya udah nggak latihan juga sih. Padel nggak nyoba? Udah nyoba? Sudah nyoba, baru main 5 kali. Oh, Iya. udah jago. Enggak. Jago sih enggak. Tapi kan ada, kan aku kan juga main badminton sama tenis dikit ya. Iya. Jadi padelnya nggak kagok banget gitu ya. Ya mungkin agak masih bingung tuh yang kalau mantul ke kaca, nah momentumnya nggak dapet tuh. Iya, susah ya. Iya, momentumnya masih nggak dapet. Mantul kaca. Apalagi mantul 2 kali. Ini kan harus langsung itu susah gitu ya. Tapi mungkin belum terbiasa aja ya. Cuman tapi suka sih. Suka dan lumayan, maksudnya kan yang penting kan aksesibilitas juga ya. Gitu, misalnya tempat padel ada di mana-mana gitu dan komunitasnya ada gitu. Kalau nggak ada yang ngajakin main juga ya nggak main kan gitu. Di kantor udah ada kok di CBD ada tuh. Ada, betul. Ada, iya. Betul. Badminton juga boleh nih, tanding sama saya. Wah, Badminton. ya cuman pukul-pukul doang, Pak. Pukul-pukul tanpa net. Iya. Terakhir, satu kata untuk Bank Mandiri. Luar biasa. 2 kata sih itu. Ya nggak apa-apa. Biasa ya. Amazing deh kalau gitu, pakai bahasa Inggris. Amazing. Iya. Satu lagi deh, nggak boleh ya. Boleh. Satu kata tentang PMRI. Hebat. PMRI sahamnya maksudnya. Oh, sahamnya. Ya. Naik. Apa? Naik. Iya. Demikian tadi pemirsa The Fundamentals, obrolan saya dengan Pak Lau. Banyak sekali insight yang kita dapatkan khususnya terkait dengan pembagian dividen interim yang cair hari ini 14 Januari 2026. Yang pasti ini merupakan wujud kepercayaan dari manajemen terkait kinerja Bank Mandiri ke depan. Saya Mas Sirom, undur diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Mas Irom. Terima kasih.